Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kami, hadirin wal hadirat, qaimin wal qaimat, ummi, ayah, adun adawa yang mulia. Menjelang usia Nabi 40 tahun, beliau sudah mulai berpikir serius tentang kondisi bangsa Arab saat itu, di mana hidup bangsa Arab saat itu seperti hidup di hutan rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kuat dia yang disegani, siapa yang kuat dia yang tokoh, siapa yang kuat dia yang viral, siapa yang kuat dia yang hebat. Perempuan-perempuan dieksploitasi hanya sekedar untuk pemuas hawa nafsu seksual semata. Bayi-bayi yang lahir perempuan dibunuh hidup-hidup karena dianggap aib keluarga. Al-Quran menyebut 4 tipe mereka. Pertama, dhannul jahiliyah, mereka berprasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, hamiyatul jahiliyah, mereka fanatisme terhadap golongan mereka sendiri. Yang ketiga, hukmul jahiliyah, mereka menerapkan hukum-hukum yang dibuat oleh mereka sendiri. Tabarrud jahiliyah, mereka mengeksploitasi perempuan, dan perempuan hanya sekedar untuk perhiasan dunia semata. Berbagai macam pikiran dan masalah ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping tanda-tanda kenabian setelah beliau dapatkan, beliau pernah menyampaikan tatkala lewat di sebuah batu besar, tiba-tiba batu itu memberi salam kepada baginda Nabi. Yusallimu alayya, batu itu memberi salam kepada Nabi. Nyan hebat Nabi. Badai bisalim katanya. Ditanya orang ni badai je. Usia 40 tahun, beliau uzlah menyendiri berkata kepada istri tercintanya Khadijah, "Ya Khadijah, siapkan bekal, aku mau uzlah, mau bertahanus di sebuah gua." Apa nama guanya? Gua Jepang. Apa nama gua Jepang? Gua Jepang 5,000 figure tamang pantaluk langku hanya ni pegah truh di Jepang. Nah yang kalian lu anak gua wale katruh Jepang mereka mati langku hanya. Gua Hira namanya, diadopsi menjadi lapangan Hira di tempat kita. Pada usia 40 tahun 6 bulan tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, menyerupai manusia. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, iqra." Hai Muhammad, bacalah. Baginda Nabi menjawab, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Karena memang Nabi kita tidak bisa membaca. "Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu." Kami umat yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya agar baginda Nabi tidak dituduh sebagai pengarang Al-Quran. "Iqra ya Muhammad," kata Jibril kembali kedua kalinya. Baginda Nabi menjawab, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca.
Hingga akhirnya malaikat Jibril pun memeluk baginda Nabi dengan erat. Gemetar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar keringatnya, gelisah, khawatir. Dikatakan oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Dengan dada yang lapang baginda Nabi menjawab, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Sebagai ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan. Berangkat malaikat Jibril, tinggal Rasulullah sendiri di Gua Hira. Lalu dengan tergopoh-gopoh beliau pulang ke rumahnya, jumpa dengan istrinya Khadijah. "Ya Khadijah, zammiluni," kata Nabi. "Hai Khadijah, selimuti aku." "Zammiluni," selimuti aku, kata Rasulullah. Khadijah pun mengambil selimut lalu menyelimuti baginda Nabi. Inilah istri salehah. Dia menjadi pelipur lara tatkala suaminya sedang gelisah. Dia menjadi motivator tatkala suaminya sedang bermasalah. Menjadi orang yang memberikan motivasi kuat, memberikan dukungan kepadanya, sehingga suaminya tidak drop, tidak menakutkan, tidak lagi merasa gelisah. Nyo perle permoh dan nyo mena lagi nya. Tang nyo na permoh dan nyo lagi nya canda tamah tapo dia. Nabi Muhammad tiblah boh permoh gu hi tapo. Itanyo tapo hi tiblah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, ayyun nisa'i khair?" Ya Rasul, mana wanita terbaik itu? Baginda Nabi menjawab, "Allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu." Pegang Nabi. Wanita terbaik adalah wanita yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan suaminya. Bila diperintahkan oleh suaminya taat ia kepada suaminya. Tak pernah ia berselisih paham dengan suaminya. Itulah wanita terbaik. Ketika suami memandangnya bahagia, maka umi wate ne pakai bedak, wate ne pakai cila, wate ne pakai lips, nyan payah ne kasat ke suami. Baik kadang-kadang lagi tanya, kadang-kadang tak pakai make up, tak pakai bedak, tak pakai cila, tak pakai Casablanca, tak pakai Rexona, Rex sini pajang. Teja pasai. Pakai baju baru pajang. Teja bakauri. Rumah memadang dastur kalihuro hana hara, igo hana ketika, hanjaring kemanau. Baik potanya, pegah dia bangun. Suami draw kuna, hana lihat selera, alih katuha cik. Hana betah do rumah, bapa ne betah. Draw tu bangunkan lan suami, hi suster ngesot. Pola masa-masa tengah laganya rupa PSBB, tengah isolasi diri. Suami hana kerja kantor, tanya pi hana tajak kantor, dua rumah. Manta dua rumah baje mai lalat. Samping be menye angin yang na gerop tapi mangin. Oh, mangin. Panik geduk lah. Ini yang perlu kita perhatikan. Baik sampai suami ketanya otak kekalan perumah gop, tua ke perumah dro. Otak kekalan perumah gop, ru ibabah ke. Otak kekalan perumah dro, ru imata. Kenapa? Karena dia tidak paham tentang kondisinya, bagaimana cara melayani suaminya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, seandainya seorang istri dia menjaga salat 5 waktu, kan yang terawih, salat 5 waktu. Seorang istri yang menjaga salat 5 waktunya, wasamat syahraha, berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, lalu menjaga kemaluannya,
wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya, udkhulil jannah min abwabil jannah sya'at, silahkan kau masuk surga melalui pintu mana saja yang engkau kehendaki. Nyan suami-suami, istri-istri lagi Khadijah. Man menyai tanya perle perumah lagi Khadijah, berarti minimal tanya agama lagi Nabi Muhammad lah. Menyai perle kita tanya perumah lagi Siti Sarah, kita tanya lagi Nabi Ibrahim. Menyai tanya perle suami lagi Nabi Adam, kita tanya lagi Siti Hawa. Nyai tanya perle perumah lagi Asia, dro lagi Firaun. Haika, han cocok. Tapi bila nak istri-istri salehah di rumah, katakanlah suami mekat krim mutai-mutai mujian lagi yang karena hendak depu mekat memang. Leun kai mekat lego, pu muda kai mekat lego, pi tu bay kai mekat lego, boh rurum kai mekat lego, tape kai mekat lego. Ya hanai mekat lego mutai mujian krim mekat lego nya. Wow, Allah alih-alih maghrib, wow rumah hana lagot krim, pane lagot krim bulan puasa lehnya hujan loh. Allah kan sudah membagi rezeki, ada 6 bulan musim hujan, ada 6 bulan musim kemarau. Watai musim hujan, nyan tengah rezeki rum mekat thamai. Rezeki rum mekat bakso. Rezeki rum mekat badan. Watai musim suum, rezeki rum mekat krim. Mekat krim musim ujian dua rumah kalale rumah bang hana na po tapu ka kiban na po hana lagu tapu memang drone haji di Mekah kamu dah memang drone haji di Mekah igop tu mekat krim ci lagu dak pergi drone ha lagu tapu hana na po yang na po ci ata thot hai kiban hang po ata thot yang na ci ata thot. Tapi bila suami istrinya salehah hotel gua suami katakanlah lagot hana lagot de puji apa hana lagot krim man po masalah hana krim hana lagot dak igap kena ci hana lagot hai mi hana lagot hana peng ke po de peng hana peng ba tanyo kena peng ba gop hana peng ri moh tanyo kena peng ri moh gop hana peng lam keh tanyo na peng lam keh gop yang penting peng kena kan hana ngan tablo hana payah blo hata barau tha kalau mabe hepat pada pu hai ongkot pi mantangna ta 2 bulan kau likot kau putum ana patih cini jak kena likot geja suami likot bang kalian atau meja punoh tu sangai na tangai untuk ngan tangai lo punoh ireun ke suami ka apa luar biasa permodong kok salehah permodong ya kenyan punoh meja bang punoh meja bang patih hai nang kalian ke bang patih metuk ngan tangai ne bukalah mang kiban dah buka keun doa kiban doa sen salabin abrakadabra ha buka butoy punoh lam taputi na lam cupe na lam piring na lam belangong na lengkap mandum tanya oleh suaminya pu dek yang putih-putih nyan keremuh bang kepon keremuh hai keremuh daripada tapi titik dah baju kerah dah malamnya nyayangnya tuh nyan pu nyai lam piring nyai ijo-ijo nyan panina on kurundong ku debu on kurundong ka apa lo man hamate di pane mate kameng bok ba ai baju hamate nyan kan bila perumah salehah masalah diselesaikan dengan tanpa masalah. Dan inilah yang dilakukan oleh Khadijah menyambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang gelisah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang batinnya, bahagia luar biasa. Beberapa saat yang akan datang lalu Khadijah mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan anak pamannya Waraqah namanya. Waraqah adalah orang yang paham tentang agama-agama terdahulu, mufhum Zabur, mufhum Taurat, mufhum Injil. Datang kepada Waraqah. Waraqah nyopu kejadian. Pada suamiku apa ya gerangan yang terjadi? Pegah di Waraqah.
Apa yang telah turun kepada Muhammad suamimu pernah turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Dia adalah Ruhul Kudus, Jibril, dan ia diangkat menjadi nabi. Sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang pertama kali beriman adalah istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid. Habis hartanya disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Habis hartanya, kekayaannya, jabatan, habis semua diserahkan untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah cukup sayang ke Khadijah. Maka selama udap dengan Khadijah, Rasulullah tak pernah berpoligami. Hanya poligami Rasulullah. Sampai wafat Khadijah. Setelah wafat Khadijah beberapa tahun, baru Rasulullah menikah lagi. Selama hidup bersama Khadijah, Rasulullah monogami, hanya mengkawin dua Khadijah. Maka jimi punya gua suami pegah gua rumah bang di ilung kuna mengkawin lo sunnah. Mana bang ke pegah hitungkum nya sunnah Nabi preh permoh pun mati le mengkawin le. Permoh pun kalau mati hai pajan mati di mai ke hek kum doa mati-mati. Kenapa? Karena memang bermasalah. Makanya data penelitian Lok Sumawai Aceh Utara adalah 2 kabupaten kota yang paling tinggi angka perceraiannya karena terjadi miskomunikasi antara suami dan istri. Maka penting untuk kita renungkan bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.